Oke, kita bertemu lagi, kita melanjutkan sesi pertemuan ke-6 ini dengan materi. Nanti kita akan membahas mengenai materi regresi. Kemudian di pertemuan ke-6 ini kalian akan nanti disuruh untuk membuat kelompok gitu ya. Kemudian dari kelompok tersebut kalian akan memecahkan kasus. Nah, dari memecahkan kasus tersebut nanti digunakan untuk pendukung kalau misalkan nilai responsi minggu depan kalian gagal gitu ya. Karena kuis sudah kemarin, kemudian sekarang tugas kelompok, minggu depan adalah UAS atau responsi. Nah, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya, saya harap sehat semua. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Kemarin ada yang ikut vaksin di UTY? Ada, Bu. Oke, gimana kipinya? Sehat-sehat aja atau kipinya sampai demam? Lemes, Bu. Lemes. Masih pegel? Masih, Bu. Gimana? Sampai demam nggak? Ada yang sampai demam? Kalau demam sih enggak, Bu. Oke, syukur deh. Semoga yang masih ada kipinya, semoga segera lekas sembuh, kemudian fit lagi, bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Nah, hari ini kita akan sedikit membahas mengenai regresi, kemudian nanti akan ada pembagian kelompok, kemudian kalian juga akan membahas mengenai beberapa model analisis data. Kemudian hari ini, kemarin kita sudah membahas tentang klasifikasi. Nah, klasifikasi dan regresi itu adalah sama-sama untuk mendukung sebuah knowledge gitu ya, pengambilan pengetahuan yang berupa, kan ada dua tuh, ada unsupervised learning sama supervised learning gitu ya. Pembelajaran supervised dan pembelajaran unsupervised ya. Nah, kalau pembelajaran supervised kemarin kita sudah belajar terkait beberapa model yang menggunakan klasifikasi sebagai landasan utamanya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan regresi. Nah, setelah UTS nanti kita akan membahas apa aja sih yang terkait dengan regresi, kemudian setelah itu kita membahas tentang unsupervised learning gitu ya. Kemudian pertama yang diperlukan dari regresi adalah Anda dipastikan diharuskan memiliki data training, data pelatihan, atau dataset yang mana dataset tersebut seperti kemarin yang saya sudah contohkan dalam decision tree, dataset tersebut tidak boleh, misalkan kalian mengambil ada 1000 dataset, 1000 dataset, kemudian kalian ngambil hanya 20 teratas, misalkan Anda ambil 20 teratas sebagai data training atau data pelatihnya. Nah, itu belum tentu bisa mewakili seluruh isi data yang ada di dalam dataset kalian yang jumlahnya 1000 itu. Nah, mengambil data training itu seperti apa? Mengambil data training itu Anda harus bisa melabelkan dulu. Ya, Anda labelkan dulu seperti mana sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa kalau melabelkan itu Anda harus bisa tahu dalam tabel tersebut kan ada atribut-atribut. Nah, atribut isi-isinya itu apa? Misalkan seperti kemarin ada sunny, ada cloudy gitu kan ya. Ada windy gitu ya, ada berangin gitu kan. Nah, itu pembagian-pembagiannya. Nah, itu Anda harus bisa data yang Anda gunakan sebagai data training atau data pelatih itu harus mewakili data yang jenis-jenis data yang ada di dalam data Anda gitu ya.
Jadi misalkan Anda ngambil 10 data untuk sebagai data training, Anda ambil 10 teratas dulu ya, Anda ambil 10 teratas, tapi ternyata 10 teratas itu isinya sama semua, sunny semua, kemudian hot semua gitu. Nah, jadi tidak bisa menambahkan pengetahuan apapun. Fungsinya data training itu adalah apa? Sebagai penambah pengetahuan. Jika ada, kenapa? Karena jika ada data yang masuk baru, kemudian bisa menyesuaikan, bisa mempelajari terhadap data-data yang sudah ada sebelumnya. Seperti itu. Nah, sebelum itu kita harus apa? Melakukan itu preprocessing itu, kalau yang di sini namakan preprocessing. Preprocessing itu bagaimana caranya? Kita ekstraksi, kita lihat fitur-fiturnya, kita pilih masing-masing data, atribut dari data tersebut. Kita lihat nilai X-nya. Kalau untuk matematika nilai X ya. Terus kita bandingkan dari X1, kemudian kita lihat apakah dalam data atribut misalkan X1 itu dia apakah ada X1, X2, X3. Kemudian setelah itu kita tentukan kita mau pakai model apa. Mau pakai decision tree boleh, mau pakai random forest boleh. Nah, itu tergantung dari data pelatihan Anda. Jadi setiap kasus itu pasti akan ada model penyelesaian terbaik terhadap kasus tertentu. Gitu ya. Kemarin sudah saya jelaskan beberapa ada kelompok kriteria. Kalau misalkan random forest itu cocok untuk kasus seperti apa. Kalau misalnya decision tree itu misalkan penentuan kartu kredit, penentuan pinjaman rumah, terus penentuan karyawan terbaik, nah, seperti itu. Mana yang mana kasus tersebut ada titik hasilnya, gitu ya. Kemudian untuk testing, untuk pengujian. Pengujian itu adalah sebuah data baru. Data baru tersebut, yang mana data baru tersebut bisa menguji dari data training yang sudah Anda terapkan tadi. Nah, ini akan menjadi masalah jika data training yang Anda buat itu tadi ternyata datanya itu sama semua. Misalkan Anda ambil 1 sampai 10 itu datanya ternyata sama semua. Berbeda urusan jika data 1 sampai 10 misalkan data trainingnya aja 1 sampai 10 ya misalkan. Tetapi mereka mewakili masing-masing keterkaitan dalam dataset yang Anda punya. Jika ada data baru yang masuk, sama-sama nih 10 data training, tetapi data training 10 yang pertama yang A itu ternyata isinya sama semua. Jadi tidak mewakili keterkaitan atau isi yang ada di dalam dataset tersebut. Jika ada data masuk ya belum mampu secepat data training yang bisa mewakili learner atau pengetahuan yang ada di dataset tersebut. Kemudian untuk learning sendiri, saya ulangi lagi bahwa supervised learning dan unsupervised learning sama tujuannya untuk menemukan untuk memberikan saran such as terhadap pengguna. Tetapi bedanya di sini adalah ada kalau supervised learning itu ada rankingnya, kemudian ada pengklasifikasiannya. Nah, target yang ditentukan, misalkan kita mau menentukan karyawan terbaik, otomatis ada rankingnya 1, 2, 3 gitu. Nah, kita pakainya apa? Kita pakainya supervised learning karena ada rankingannya. Kemudian juara 1, 2, 3 itu juga pakai supervised learning. Kemudian untuk mengklasifikasikan sesuatu, misalkan apakah kelompok rentan usia ini termasuk yang mudah terpapar COVID, itu berarti pakainya regresi. Kemudian untuk unsupervised learning, yang mana dia di sini tidak ada targetnya. Jadi benar-benar tidak terkait dengan model. Jadi di sini dia membangun modelnya. Kalau supervised learning itu dia hasilnya itu akan tergantung dengan modelnya yang apa yang dibuat. Tetapi kalau unsupervised learning itu dia membangun sebuah model, komponen variabel atau fitur yang nanti akan dikelompokkan atau di clustering. Bisa juga
direduksi dimensinya supaya lebih kecil atau lebih bisa untuk direkomendasikan terhadap sesuatu. Jadi memberikan rekomendasi terhadap sesuatu. Misalkan Anda memberikan rekomendasi untuk sebuah perusahaan mana sih yang bakal menjadi rekomendasi saham. Anda ingin investasi di sebuah saham, di sana ada sebuah mesin pembelajaran. Nah, nanti Anda sebutkan kriteria Anda ingin seperti apa, kemudian investasi yang seperti apa. Nah, nanti akan diberikan rekomendasi. Itu biasanya menggunakan unsupervised learning. Seperti itu. Kemudian untuk supervised learning kita akan masuk lebih membahas tentang regresinya, yang mana Anda bisa lihat sendiri kalau misalkan klasifikasi secara sebaran itu seperti ini. Jadi mengelompokkan mengelompokkan berapa data. Kalau di sini ada dua contoh data ya, data X dan data 0. Dan Anda bisa lihat di sana ada garis yang bisa memisahkan antara kedua data tersebut. Sedangkan regresi dia mengambil titik-titik untuk data tersebut yang bisa menghasilkan prediksi mana yang paling akurat untuk kasus tertentu. Nah, untuk rumus dari regresi sendiri, model linear regresi itu seperti ini, yang mana dia sangat membutuhkan dari nilai X dan Y-nya. Dia membutuhkan nilai dari masing-masing di sini, nilai X dan nilai Y-nya. Kemudian yang mana nilai itu akan menjadi sigma, ditotalkan semua. Kemudian biasanya nih fungsi-fungsinya itu biasanya fungsi polinomial, kemudian kausial, kemudian sigmoidal, dan lain sebagainya. Itu bisa nanti akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan ke depan. Kemudian untuk regresi linear regresi itu biasanya kita pakai simple linear regresi, yang mana rumusnya seperti ini, yang mana kita menggunakan polinomial, di mana nilai X itu pangkat C sebagai fungsi base dan M-1 sebagai bentuk umum dari regresi linear sederhana. Kemudian jika ada kurva seperti ini, kurva polinomial, yang mana di sini ada nilai 1 sampai dengan N, nilai 1 sampai dengan N, di sini S1 sampai dengan N, yang N-nya belum diketahui berapa. Masalahnya bagaimana untuk mendapatkan kurva polinomial yang cocok. Untuk data pelatihan ini, solusinya mencari kurva polinomial yang memiliki kesalahan atau error terkecil pada data pelatihan tersebut. Nah, Anda lihat data yang paling terendah berapa, nilai error paling rendah berapa. Nah, untuk mencari nilai error paling rendah, dia akan menghitung di sini mencari nilai error paling rendah yang mana setengah dari N yang tadi sudah disebutkan tadi, nilai total dari nilai N, yang mana Y, X, N, W, dikurangi Tn pangkat 2. Ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari nilai W yang dapat meminimalisir fungsi error dalam sebuah metode quadrant terkecil. Gitu ya. Itu kalau bahasa Inggrisnya square. Nah, kemudian setelah penurunan nilai E, di mana nilai error W-nya itu rendah, nah, maka persoalan penentuan nilai parameter W menjadi persoalan pada solusi sistem persamaan linear, yang mana AW itu sama dengan nilai T, yang mana matriksnya seperti ini. Kemudian, jika
Jika ada kadar nitrogen sebesar 3 gram, ini data ini berdasarkan gram ya, data nitrogennya berdasarkan gram. Misalkan di sini ada 3 gram, di mana 3 gram tersebut 3 gram tersebut dapat menghasilkan berapa bakteri di sini. Gitu ya. Ada 3 gram, kemudian kalau 3 gram itu menghasilkan 1 bakteri, kemudian 4 gram itu menghasilkan 3 bakteri, 6 gram itu menghasilkan 4 bakteri, itu kan berarti bisa terbentuk sebuah kurva gitu ya. Yang mana jika 7 gram itu membentuk 6 bakteri, 8 gram itu membentuk pertumbuhan 8 bakteri, 9 gram itu tetap dengan 8 bakteri. Gitu ya. Nah, bagaimana tugas Anda dari data learning ini, data pembelajaran ini? Anda ditentukan nilai regresi linear polinomial yang berorder 1 berdasarkan data tersebut. Selanjutnya, prediksi pertumbuhan bakteri jika diberikan nitrogen sebanyak 5 gram. Jadi kan lompat dari 4 gram langsung dikasih 6 gram, gitu. 5 gramnya belum ada. Nah, prediksikan berapa? Kalau misalkan 5 gram itu berapa? Gitu. Solusinya, dari persoalan di atas dapat diketahui bahwa jika nilai X itu merupakan kadar nitrogen, kemudian T itu adalah pertumbuhan bakteri, berarti dapat diketahui bahwa N itu adalah 6 dan M itu adalah 1. Sehingga 6 37 itu kan matriks ya. 6 37 37 255. Kemudian T 230 217 dan W-nya adalah W0 dan W1. Adalah solusi dari WT yaitu minus 2,35 dan 1,119. Dan mana model linear yang digunakan ini adalah YX sama dengan 2,35 ditambah positif 1,19X. Sementara prediksi pertumbuhan bakteri untuk 5 gram nitrogen adalah di mana Y5 itu adalah minus 235 kalikan 1,95 dikali 5, yang mana nilai 5 itu dapat 5 karena dari X-nya itu 5, yang berarti dalam 5 gram itu prediksinya ada sebanyak 3,6 bakteri. Nah, contoh kasus berikutnya di sini kita menggunakan aplikasi WK yang mana jika di sini ada data-data yang sudah dimasukkan 3 sekian yang mana Anda bisa lihat di sini hasilnya itu adalah untuk maksimumnya itu 9, minimumnya 3, kemudian mediannya sekian, kemudian untuk STDEV-nya itu ada 2,317. Nah, dari hasil regresi tersebut kita bisa hitung kadarnya user set yang sudah dilakukan, kemudian dia menghasilkan 2,35. Nah, berarti dalam kesimpulan tersebut bahwa karakter model regresi linear polinomial ditentukan oleh nilai M atau order polinomialnya atau jumlah parameternya, yang mana pemilihan nilai M yang optimal dikenal juga dengan istilah sebagai pemilihan model atau model selection, yang mana rumusnya adalah Y sama dengan X, W, yang mana W0 dan W1X itu merupakan W2 penjumlahan dari W2 X pangkat 2 sampai dengan WM XM gitu ya. Gitu. Yang mana dapat disingkat sebagai
jumlah atau jumlah dari M, J, dimulai dari 0, W, J, X pangkat X, WJ, X pangkat J. Misalkan di sini adalah apa berarti jumlahnya data ada berapa? Misalkan ada 20, berarti M0 atau W0 ditambah dengan W1, X, W2, X sampai W20, J-nya itu berarti 0 sampai 20, kemudian W-nya J-nya itu adalah 0 sampai 20, kemudian J dipangkatkan dengan 0 sampai 20. Untuk pemilihannya di sini modelnya ada underfitting dan overfitting. Underfitting itu adalah melihat data yang ada di atas curve itu adalah overfitting, kemudian kalau yang ada di bawah curve itu underfitting. Nah, dari data ini ini adalah contoh potongan kurvanya ya. Jika Anda sudah mendapatkan kurva seperti ini, Anda lihat apakah dia berada di bawah atau di atas. Kemudian bisa ditentukan di sini lebih banyak data yang berada di under curve atau overfitting. Gitu. Kemudian nanti hasil dari ini Anda kan ada 2. Nanti hasilnya itu bisa Anda lihat di sini, yang mana harusnya data trainingnya itu, misalkan kenapa kok data trainingnya sama-sama, kemudian ada data training baru masuk, atau data baru masuk, kemudian kalau di data training itu malah turun ke 0, tapi kok yang data testingnya itu kok malah naik. Berarti nilai error-nya adalah akar dari 2E W berpangkat jumlahnya itu ada berapa, kemudian per N. Yang mana jumlah parameter datanya itu harus lebih sedikit dari jumlah parameter. Gitu ya. Kalau misalkan di sana parameternya ada 20, berarti pembelajarannya harus tidak lebih sedikit dari parameternya. Ya harus minimal 20. Jadi Anda harus menentukan parameternya ada berapa. Misalkan di sana parameter untuk menentukan keberhasilan ada 5, berarti minimal itu ya 5. Jadi tidak boleh lebih sedikit dari 5. Kemudian untuk regulasinya, nanti kalau misalkan Anda datanya itu pembelajaran lebih kecil daripada parameternya, itu nanti akan terlalu banyak curve di bawah. Yang mana curve di bawah itu berarti belum terdeteksi. Nah, pada aplikasi praktisnya, kita sering menemukan kondisi di mana untuk persoalan yang kompleks, ketersediaan data pembelajaran itu sangat terbatas. Kemudian, salah satu teknik yang digunakan untuk mengkontrol fenomena overfitting adalah regulasi, yaitu cara menambahkan finality ke fungsi error. Yang mana ditambahkannya seperti ini, itu dapat menghasilkan regulasi menghaluskan regulasi kurvanya, jadi tidak terlalu overfitting. Nah, kemudian dari regulasi tersebut kita mengecilkan nilai bobotnya. Dari nilai awalnya itu adalah seperti ini, dari nilai awal M9 itu 0,35, M3-nya 0,31, M1-nya 0,82, M0-nya itu gimana Hermanto? Ada yang mau ditanyakan? Kamu raise hand? Oh ya sudah. Oke. Kita lanjutkan, yang mana Anda bisa lihat di sini pembukutan atau W-nya itu adalah 0,19, 0,82. Kita sederhanakan, kita kecilkan bobotnya itu dengan rumus seperti ini, yang mana dapat menghasilkan bobot lebih kecil. Anda bisa lihat dari 0,35 menjadi 0,13 gitu ya. Semakin kecil semakin bagus. Kemudian menghasilkan dari data yang trainingnya seperti ini kan masih kalau lihat data training seperti ini kan berarti trainingnya itu salah. Kalau misalkan ada testing masuk kemudian
hasilnya sangat berbeda dari data training kan otomatis salah. Setelah Anda melakukan regulasi seperti ini, mengecilkan bobot, kemudian bisa menghasilkan seperti ini. Data testing yang semakin banyak data masuk, dia akan semakin halus, semakin sama. Gitu ya. Kemudian fungsi sum di sini untuk regresi linear umum ada fungsi sum square error, kemudian ada minimum fungsi bobot, di mana Anda bisa menggunakan rumus seperti ini. Kemudian fungsi regulasi sum square error-nya ada setengah, mengecilkan nilai bobotnya, kemudian dari nilai bobot itu kita menghasilkan nilai minimum fungsi error, yang mana dapat menghasilkan nilai matriks yang lebih sedikit. Nah, ini saya ambil dari BISCOP, Pattern Recognition and Machine Learning, Springer 2006. Anda bisa lihat di bab 1, bab 1.3, bab 1.4, dan bab 3.1. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin belum ada yang ditanyakan karena masih bingung. Ini adalah pembukaan awal pada pembukaan awal sebelum kita mempelajari unsupervised learning, gitu ya. Nah, dari pembelajaran ini, nanti kalian kurang lebih akan banyak berkutat dengan kurva, dan juga Anda akan melihat, Anda harus melakukan peninjauan terhadap data-data yang ada di kurvanya tersebut. Nah, sebelum itu kita akan dalam lagi terkait beberapa metode yang sudah, model-model yang sudah kalian pelajari. Nah, untuk pembagian kelompoknya, ini sudah ada pembagian kelompok. Halo? Belum, Bu. Belum ya? Berarti belum ada kelompoknya ya? Kalian mau kelompok berapa orang? Satu kelompok berapa orang? 5? 6? Kalian buat sendiri kelompoknya ya? Atau saya bagi? Buat sendiri aja ya? Oke. Berarti kelompoknya disamakan seperti kelas sebelah, yang satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Silakan kalian bentuk kelompoknya sesuai dengan selera masing-masing. Oh, saya maunya sama Hairul Imam, saya maunya sama Bagas, saya maunya sama Fikri, saya nggak mau sama David. Gitu. Silakan kalian bentuk sendiri. Atau David nggak mau sama Yanuar, maunya sama Adi. Nah, silakan kalian bentuk sendiri sesuai dengan ketertarikan dan minat kalian masing-masing. Kemudian setelah membentuk kelompok, berarti tugasnya kita masukkan sekarang. Oke, sudah terlihat markernya? Udah, Bu. Pertama, bentuk kedua, dari Anda membentuk kelompok itu, Anda cari dataset di Kaggle. Tiap kelompok tema harus beda. Misalkan nih ya, misalkan nih, kelompok 1 dia memakainya prediksi apakah di tahun 2022 akan ada gelombang keempat atau tidak di Indonesia.
atau Anda melakukan prediksi bagaimana sih prediksi terhadap Ukraina dan juga Rusia, atau Anda menentukan prediksi terkait harga minyak goreng di Indonesia, atau Anda prediksi terkait data harga emas gitu ya, kapan turun, kapan naik, atau Anda prediksi investasi saham. Pokoknya tiap kelompok itu Anda harus menentukan temanya harus berbeda. Nah, data set yang cari minimal jumlah datanya adalah 150 data. Ini datanya loh ya, bukan data pembelajarannya loh ya. Kalau data pembelajaran silahkan kalian tentukan sendiri sesuai dengan kasus yang ada, kemudian disesuaikan juga dengan dataset yang ada. Kemudian setelah itu, setelah Anda pertama, setelah Anda mendapatkan dataset yang sesuai dengan tema Anda, misalkan Anda mau bikin tema yang tadi tentang emas ya, harga emas, kemudian Anda sudah dapat datasetnya. Nah, dari dataset tersebut, Anda buat perhitungan prediksi terkait kasus yang Anda pilih tadi, misalkan emas ya emas gitu, dengan menggunakan model decision tree, sama persis seperti tugas minggu lalu, tetapi ini dikerjakan kelompok. Kemudian yang kedua, B, itu buatlah prediksi menggunakan model random. Hai. Bentar ya. Menggunakan model random forest, prediksi menggunakan random forest dengan rapid manner. Nah, ini itu harus kurvanya. Harus sampai muncul kurva dari hasil perhitungan Anda. Kemudian yang ketiga adalah lakukan perbandingan hasil dua model yang sudah Anda gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo. Apa yang ditanyakan?
Wah, kayak nih ngantuk semua ini. Belum ada, Bu. Belum ada. Tugasnya paham tapi Lumayan paham, Bu. Oke. Kemarin kan ini tuh sebenarnya menggabungkan dua tugas yang sudah ada kemarin, tapi dengan beda kasus. Kalau tugas yang kemarin kan Anda pertama disuruh buat pakai random forest, ada dikasih kasus Mas AMD, kemudian disuruh bikin pakai random forest di Rapid Planner, ya kan? Kemudian tugas dari saya, kalian hitung manual, bikin gambar manual, bikin gambar hasil manual dengan menggunakan decision tree. Nah, ini kita bandingkan hasil dengan kasus yang sama dari dua hasil tersebut, mana yang paling baik, mana menghasilkan prediksi yang paling bagus, gitu ya. paling mendekati yang hasilnya paling bagus seperti itu. Waktu pengerjaannya berapa hari? 3 hari? Seminggu. Oke, berarti sampai UAS ya? Sampai UTS sih, gimana? Sampai sebelum UTS gitu ya? Oke? Iya, Bu. Oke, berarti dibuat laporan yang bagus. Kemudian gimana format laporan yang dikumpulin, Bu? Ada cover, kemudian ada di setelah cover itu ada daftar anggotanya, siapa aja anggotanya, kemudian pembagian tugas-tugas dari anggotanya. Misalkan nih, ada yang cari data, kemudian ada yang mengelompokkan data, sortir memilih-milih data trainingnya, kemudian ada yang membuat decision tree-nya itu dikerjakan 2 orang misalkan, kemudian random forest-nya dikerjakan 1 orang, kemudian laporannya dikerjakan dikerjakan yang anggota nomor 6 ini misalkan. Kalau misalkan 5 berarti dikeroyok bareng-bareng, gitu dijelaskan seperti itu. Atau misalkan ada satu nih yang nggak ikut apa-apa, tapi dia ikut urun konsumsi terus gitu. Jadi dia ikut hadir, kemudian ikut bantu konsumsi, kemudian mau ngerapin laporan dan lain sebagainya, itu dijelaskan semua. Walaupun dia konsumsi pun dijelaskan. Seberapa kecil pun kontribusi teman kalian harus dijelaskan di sana. Gitu. Kemudian setelah itu Anda baru jelaskan secara tahap-tahap apa saja yang Anda lakukan dalam pengerjaan sistem pengerjaan tugas ini, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Boleh share yang tadi, Bu? Share apa? Tugasnya? Iya. Yang PPT kan? PPT. Yang notepad kan? Iya, Bu, boleh. Yang notepad boleh, yang PPT boleh. Oke, nanti PPT nanti saya share lagi. Kalau untuk yang notepad, saya screenshotkan, saya share di grup gimana? Boleh, Bu. Oke. Atau saya share di sini aja nih? Di grup aja, Bu. Grup WA. Benar. Kita UASnya itu Senin 28 Maret ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 15. Senin 28 Maret. Sekarang tanggal 15, Senin 28 Maret. Berarti itu adalah
2 minggu lagi, minggu depannya lagi. Berarti iya kan? Ini saya sudah dapat apa namanya? Undangan pemberitahuan UAS. UTS kamu. Iya, UTS, betul ya Allah. Maaf ya. Wait minute. Bu mau tanya, Bu. Mulai UTS-nya tuh minggu depan atau 2 minggu lagi? Tanggal 28 itu kayaknya mulai UTS tanggal 28 itu. Kita dapat di minggu pertama. Oke, Bu. Berarti 2 minggu lagi. Sebentar, kalian mau nggak jadwal yang semester yang kelas kita? Saya carikan dulu. Nih, sudah saya share. Oke. Untuk materinya tadi nanti akan saya share di di e-learning. Jadi silakan kalian bisa unduh di e-learning. Kemudian untuk tugasnya ini silakan sebelum tanggal 28 harus sudah selesai ya. Jadi maksimal pengumpulan itu tanggal 27, Minggu tanggal 27 Maret. Oke? Harus bagus ya hasilnya ya. Saya kasih waktu lama nih. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, silakan untuk absensi. Absensi nanti saya share di sini atau di WA group? Di sini, Bu. Oke. Sama minta WA grup CMLA boleh, Bu? Loh, kamu kenapa kok baru masuk? Kemarin itu, Bu, aku kan yang salah input itu loh, Bu. Baru input lagi. Oh, iya. Salah kelas. Iya. Iya, Bu. Oke, sebentar. Sampai 9. Oke. Saya kopikan itunya dulu ya. Absennya dulu ya. Ini absennya. Kemudian